Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampailah di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan pengampunan, bulan di mana kita diberi kesempatan untuk meningkatkan pahala berlipat ganda. Yang sunnah setara dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Masya Allah, begitu bergembiranya umat Islam di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mendekati bulan Ramadan ada kisah yang heboh di media sosial di mana nikah beda agama menjadi sebuah tren. Kita sebagai umat Islam harusnya tatkala ada berita yang seperti ini adalah berita yang salah. Jangan sampai kita mendukungnya. Bahkan akhirnya kita punya pemikiran baru bahwasanya semua agama itu benar. Karenanya menikah beda agama tidak jadi masalah. Toh sama-sama setiap agama itu benar. Pernyataan ini adalah pernyataan Ghazul Fikri. Pernyataan yang akan menghancurkan Islam. Kita harus hati-hati di sini. Mereka mengatakan semua agama benar, sedangkan Islam agama yang paling benar. Ini adalah pernyataan yang salah. Di dalam firman Allah jelas dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 9, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi itu hanya Islam. Artinya pemirsa yang dirahmati Allah, agama yang benar itu hanya Islam, sedangkan yang lain salah. Toleransi antar umat beragama bukan berarti kita menyatakan agama mereka benar. Oleh sebab itulah, sebagai umat Islam kita harus bangga. Islamlah agama benar, sedangkan yang lain salah. Saya ulangi, jadi tidak boleh kita mendukung pernikahan beda agama dengan alasan semua agama benar, sedangkan Islam agama yang paling benar. Kalau ini kita dukung, berarti kita mengakui kebenaran agama selain Islam. Hal ini merusak akidah kita, merusak apa yang sudah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada agama yang diredui nanti di yaumil akhir kecuali Islam. Mungkin akan ada perkataan dari orang-orang munafik ataupun orang kafir, kenapa agama Islam saja yang benar? Kami juga bisa bilang agama kami benar. Ternyata kalau kita menggunakan fakta dan juga dalil, agama Islamlah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Bagaimana kita bisa membuktikan agama Islam adalah agama benar? Kita lihat bagaimana Al-Quran sampai di hadapan kita saat ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat Al-Quran faktanya berbahasa Arab. Maka kita berpikir bisa jadi Al-Quran karangan orang Arab karena bahasanya bahasa Arab. Tapi kalau kita buktikan, ternyata tak satu pun orang Arab itu mampu membuat semisal Al-Quran. Al-Quran menantang, fa'tu bi surati mislihi, buat yang semisal Al-Quran. Tak bisa. Orang Arab angkat tangan, meskipun ahli syair sekalipun tidak bisa membuat satu ayat saja dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran bukan bahasa orang Arab, walaupun tertulis dalam bahasa Arab. Bukti yang kedua, bisa jadi Al-Quran karangan Nabi besar Muhammad SAW, karena yang membawa Al-Quran adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kalau kita melihat fakta sejarah, bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Iqra ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, lah, dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Masya Allah,
tatkala Rasulullah menerima Al-Quran, Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Jangankan membuat semisal satu ayat dalam Al-Quran, membaca dan menulis saja Rasulullah tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan bahasa hadis dengan bahasa Al-Quran, itu sangat berbeda jauh. Coba kita renungkan. Nun, ha, mim, hanya satu huruf hijaiyah, dua huruf hijaiyah, alif, lam, mim, tiga huruf hijaiyah. Sampai sekarang tak satu pun manusia ahli syair orang Arab yang bisa menerjemahkannya. Makanya di dalam Al-Quran kita hanya Allah yang tahu artinya. Masya Allah, ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan orang Arab, bukan perkataan Rasulullah SAW. Lalu siapa lagi? Berarti dia adalah firman Allah, perkataan Allah. Nah, kalau demikian kita bisa buktikan kitabullah Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu pada malam Lailatul Qadar, Masya Allah, adalah perkataan Allah. Perkataan siapa lagi yang kita percayai kecuali Allah, pencipta kita, pemilik langit dan bumi. Oleh karena itulah kita yakin kebenaran itu hanyalah milik Allah. Inil hukmi illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kitab-kitab yang lain tidak bisa kita buktikan kebenarannya. Silahkan, hanya Al-Quran yang bisa dihafal satu kata demi kata, lalu demi huruf dihafal oleh para penghafal Al-Quran. Kitab yang lain tidak bisa. Padahal kalau kita lihat kitab lain pun itu juga ada bahasa mereka masing-masing, tapi tidak bisa. Buku apa yang bisa dihafal? Kitab apa yang bisa dihafal? Hanyalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa dihafal? Mukjizat daripada Allah, supaya manusia yakin kebenarannya. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah, Islam itu agama benar. Bisa dibuktikan kebenarannya bahwasanya Al-Quran yang ada di hadapan kita saat ini adalah firman Allah yang itu menjadi petunjuk hudan bagi kita di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan kita yakin Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Oleh sebab itulah kita harus mengambil semua aturan hidup kita dari Al-Quran. Sayangnya saat ini ada ulama yang mau menghapuskan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, padahal dirinya muslim. Berarti kalau kita lihat, mereka adalah orang-orang yang jauh dari ridho Allah, yang jauh dari nikmat Allah, yang tidak yakin akan kebenaran Islam. Islam agama benar. Selain itu, Islam adalah agama yang sempurna. Sempurna dalam hal ini, semua hukum telah lengkap. Tidak perlu lagi mencari-cari. Tidak perlu lagi kita membuat undang-undang. Al-Quran bisa kita jadikan undang-undang untuk kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran membuktikan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islami dina. Pada hari ini telah kusempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Maknanya adalah semua hukum lengkap ada di dalam Islam. Hanya umat Islam tidak mau mengkajinya saat ini. Hanya umat Islam meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya digunakan untuk mengusir jin. Al-Quran hanya digunakan sebagai jimat. Na'udzubillahi min zalik. Al-Quran itu patut kita pahami, harus kita pelajari, harus kita hafal, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk merenungkan bahwasanya Al-Quranlah yang harus menuntun hidup kita agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ramadan menjadikan bukti bahwasanya Islam agama benar dan sempurna. Demikianlah pemirsa, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.